Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang tema atau niche gitu ya. Nah, tema itu topiknya gitu loh yang teman-teman bakal bahas gitu loh di video-video di kontennya teman-teman gitu ya. Karena gini, tema itu tentu bakal menentukan siapa yang bakal follow. Contoh, misalnya kalau teman-teman temanya bikin postingannya tentang game gitu, game terus-terusan, mungkin yang bakal follow adalah ya orang-orang yang penyuka game gitu. Orang-orang penyuka game ini kan masalahnya rentang umurnya luas gitu ya. Yang dewasa mungkin kita mudah monetisasi, tapi kalau misalnya yang banyak juga game yang follower pemainnya anak-anak gitu loh, anak-anak kan teman-teman bakal sulit untuk monetisasinya. Jadi tema ini cukup penting gitu ya, dan tema ini ibaratnya perlu ada tema yang sesuai, yang terkonsep gitu loh buat bikin akun TikTok yang besar. Karena gini, kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu loh. Itu adalah fakta gitu loh. Topik A mungkin menarik buat si A gitu loh. Tapi ketika ganti topik gitu loh, topiknya nggak menarik lagi gitu. Memang kalau di TikTok sih banyak pemain lama yang temanya random gitu, kadang berantakan kemana-mana, tapi followernya tetap besar gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi di pemain-pemain baru itu lebih sulit gitu loh. Yang terutama kalau teman-teman memang jualnya konten edukasi gitu. Beda kalau teman-teman jualnya konten joget-joget gitu ya. Joget-jogetnya perempuan cantik, menarik, seksi gitu. Sebenarnya itu juga ada niche-nya. Niche-nya ya udah pasti ya para hidung belang atau cowok-cowok yang lagi jomblo, lagi kesepian lah gitu kan, seneng liatin cewek-cewek seksi gitu. Tapi kalau teman-teman ya cowok-cowok kan, kan kita membuat sesuatu yang kita suka itu lebih mudah, menceritakan sesuatu yang kita suka lebih gampang daripada kita nggak suka. Atau misalnya teman-teman sesuatu yang teman-teman kuasai, misalnya teman-teman jago dalam hal public speaking gitu ya, ngerti public speaking banget gitu ya, teman-teman bahas tentang public speaking, gimana cara berbicara yang baik, gimana cara berkomunikasi gitu loh. Teman-teman bisa bahas seperti itu gitu. Atau misalnya teman-teman jago ngejahit atau jago masak, ya udah bikin masak, resep-resep masak, cara bikinnya gitu. Nah, atau misalnya nih, teman-teman bukan sesuatu yang disuka atau dibisa, tapi teman-teman punya beberapa topik yang teman-teman punya sumbernya gitu ya. Ibarat mungkin punya buku-bukunya, punya literaturnya, punya kenalan profesor yang ahli di bidang tersebut. Nah, teman-teman itu bisa dijadikan tema juga gitu, atau niche-nya teman-teman bahas itu. Gitu. Misalnya teman-teman punya kerabat yang jago properti, misalnya ya, teman-teman bisa bahas tentang properti gitu ya. Bisa nanya di situ, dibagiin, jadiin konten gitu. Nah, dan yang paling penting dalam sebuah tema atau niche adalah tema tersebut bisa dimonetisasi atau mudah dimonetisasi. Makin mudah dimonetisasi, makin bagus. Karena kalau nggak bisa dimonetisasi kan percuma. Buat apa teman-teman? Sekarang ibarat gini, teman-teman punya follower ratusan ribu, tapi misalnya anak-anak semua gitu kan, ya mau jualan apa gitu kan, ya susah gitu kan. Anak-anak kan yang mau beli pasti orang tuanya gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, gimana sih cara cek apakah tema atau niche tersebut bagus? Salah satu caranya, pertama teman-teman bisa tanya ke orang-orang yang teman-teman kenal yang termasuk kategori orang-orang yang ada di niche tersebut gitu ya. Termasuk target marketnya nih. Misalnya teman-teman mau bikin uh, temanya tentang apa ya, mobil sport misalnya, mobil sport gitu ya. Teman-teman ini nih, teman-teman bahas tentang mobil sport. Orang-orang yang suka mobil sport kan mungkin kalangan menengah ke atas gitu ya, menengah ke atas. Terus teman-teman jualan barang-barang branded gitu ya. Nah, barang brandednya mungkin Rolex dan lain sebagainya. Nah, tapi gini teman-teman, pertanyaannya, kalau offline orang-orang mau beli barang branded, tapi kalau online biasanya orang belum terlalu mau gitu loh buat beli barang branded gitu. Jadi kan temanya bagus gitu ya, tapi produknya nggak cocok gitu.
Nah kalau gitu gimana ya, mungkin ganti produknya gitu. Atau misalnya ganti targetnya gitu ya, targetingnya diganti. Salah tadi edit. Nah, cara ngeceknya adalah teman-teman tanya ke orang yang ada di niche tersebut. Misalnya, teman-teman misalnya jualan barang branded gitu ya. Teman-teman ngumpulin nih orang-orang yang suka barang branded gitu ya. Tapi pertanyaannya, orang mau beli nggak barang branded lewat online? Kan biasanya orang beli barang branded itu bukan lewat online, tapi orang beli barang branded itu senangnya datang ke tokonya. Itu satu. Atau misalnya kedua, teman-teman ngumpulin orang-orang yang suka produk-produk ini ya, produk-produk kekinian. Terus teman-teman jual barang KW-nya. Sedangkan produk tersebut adalah produk gengsi. Itu kan nggak masuk juga. Gitu. Jadi nggak bisa diambil nih pasarnya gitu. Jadi ya itu dia gitu kan. Jadi kita harus cek apakah penawaran kita di tema tersebut masuk atau enggak gitu. Kalau nggak masuk ya mungkin bukan temanya yang salah, produknya yang diganti, yang mereka mau beli gitu. Nah, udah gitu yang kedua, teman-teman juga bisa lihat banyak nggak orang-orang yang buat konten di tema tersebut gitu, dan teman-teman bisa lihat gimana cara mereka monetisasinya buat gambaran. Oh, caranya gini loh kurang lebih gitu. Karena setiap kategori, setiap bidang tentu cara monetisasinya, cara funnelingnya pasti berbeda. Oke, mungkin gitu aja. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.